Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Farisi Pasar Ibu. Saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat yang berjudul Merubah Masa Depan dengan Fisika Nuklir, Prospek dan Tantangan. Jadi, teknologi nuklir itu membuka peluang baru dalam energi, kedokteran, dan teknologi. Jadi kita bisa tahu nuklir itu bukan hanya tentang radiasi yang sangat buruk, tapi juga bisa memberikan efek baik di bidang energi, kedokteran, dan teknologi. Di fisika nuklir memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi dan perekonomian global. Energi nuklir sebagai sumber energi alternatif. Jadi nuklir itu bisa digunakan sebagai energi alternatif. Lalu juga aplikasi medis dalam pengobatan kanker. Ya, kita bisa tahu sekarang bahwa teknologi nuklir itu bisa digunakan dalam pengobatan, salah satunya pengobatan kanker. Lalu yang ketiga, mengembangkan teknologi mutakhir. Jadi teknologi nuklir itu teknologi yang sangat mutakhir, walaupun risikonya lumayan banyak dan besar, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Untuk prospek fisika nuklir yang pertama adalah pengembangan energi nuklir ramah lingkungan. Bisa kita lihat, kita bisa membuat energi nuklir yang ramah lingkungan. Walaupun nuklir tersebut menghasilkan radiasi yang cukup berbahaya, kita juga bisa membuatnya menjadi ramah terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, pengobatan kanker dengan radiasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nuklir itu bisa dibuat untuk pengobatan kanker dengan cara radiasi dari nuklir tersebut. Lalu yang ketiga, pengembangan teknologi pengolahan limbah. Lalu limbah nuklir memang sangat merepotkan dan banyak, namun kita bisa membuat teknologi untuk pengolahan limbah tersebut. Lalu yang keempat adalah aplikasi industri dan pertambangan. Jadi nuklir bukan hanya dimasuk ke energi dan pengobatan saja, tapi juga bisa ke industri dan pertambangan. Lalu aplikasi fisika nuklir dalam energi. Yang pertama itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Jadi rencananya Indonesia akan mendirikan PLTN pertama di Bangka Belitung. Lalu yang kedua, energi nuklir sebagai sumber energi terbarukan. Bukan hanya air udara, tapi juga bisa energi nuklir ya. Lalu yang ketiga, pengembangan reaktor nuklir kecil. Berbeda dari yang besar, yang kecil bisa digunakan dan dengan menggunakan yang kecil, kita bisa mengurangi efek radiasi yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya itu ada aplikasi fisika nuklir dalam pertambangan. Yang pertama, analisis komposisi mineral dengan spektrometri gamma. Yang kedua, ada deteksi mineral radioaktif seperti uranium dan thorium. Dan yang ketiga, pengolahan biji dengan teknologi nuklir. Bisa kita pahami bahwa di pertambangan nuklir itu sangat membuat keuntungan yang besar dari kita menganalisis komposisi mineral, mendeteksi di mana mineral tersebut, sampai pengolahan biji mineral tersebut. Lalu untuk tantangan fisika nuklir, yang pertama adalah keselamatan dan keamanan nuklir. Nuklir itu menghasilkan radiasi untuk lingkungan sekitar masyarakat yang sangat berbahaya. Yang kedua itu adalah
pengolahan limbah nuklir. Nuklir tuh menghasilkan limbah yang sangat berbahaya juga. Lalu yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah kan semakin repot dengan adanya nuklir tersebut. Dan keempat adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, untuk solusi dan strateginya, yang pertama adalah kita pengembangan teknologi nuklir generasi 4. Jadi, maksudnya itu adalah kita membuat teknologi nuklir yang bisa mengurangi dampak seperti radiasi yang berbahaya dan regulasinya bisa mengurangi hal tersebut, tetapi tidak mengurangi hasil baik dari nuklir tersebut. Lalu yang kedua adalah kerjasama internasional. Kita bisa bekerja sama dengan internasional demi kesuksesan teknologi nuklir ini. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi masyarakat. Jadi kita bisa membuat pendidikan dan edukasi mengenai teknologi nuklir kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti dan mungkin ikut andil dalam industri atau apapun tentang teknologi nuklir tersebut, dan juga bisa mengurangi resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan keempat, pengembangan teknologi kebijakan pemerintah. Jadi mungkin pemerintah dengan adanya teknologi nuklir ini akan ada aturan khusus dan aturan ketat terhadap teknologi tersebut supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk kesimpulan terakhirnya, fisika nuklir memiliki potensi besar untuk mengubah masa depan dengan aplikasi dalam energi, kedokteran, dan pertambangan. Namun, perlu diatasi tantangan keselamatan dan pengelolaan limbah dan regulasi. Jadi dari yang sudah saya lihat, saya kan membuat beberapa poin penting yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan investasi penelitian dan pengembangan. Jadi untuk kesuksesan teknologi nuklir kita bisa membuat beberapa penelitian dan pengembangan terhadap teknologi tersebut. Terus yang kedua, edukasi masyarakat tentang manfaat dan risiko fisika nuklir. Jadi edukasi atau pendidikan tentang fisika nuklir itu sangat penting ya. Dan ketiga, pengembangan teknologi nuklir ramah lingkungan. Kita bisa membuat teknologi nuklir yang ramah lingkungan yang tidak banyak membuat pengaruh buruk terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Ya sekian presentasi dari materi yang sudah saya buat yang berjudul Merubah Masa Depan dengan Fisika Nuklir, Prospek dan Tantangan. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.